Pernahkah kamu merasa hidupmu selalu diawasi, seolah ada sesuatu yang mengikuti langkahmu sejak lahir? Kamu sering lolos dari bahaya besar, tapi hidup terasa berat dan penuh ujian. Jika kamu lahir dengan weton pahing, bersiaplah, karena menurut primbon Jawa kuno, ada 3 khodam mistis yang dipercaya selalu berada di sekitarmu. 2 di antaranya melindungi, namun 1 khodam sangat berbahaya. Ia muncul saat emosimu lepas kendali, dan dampaknya bisa menghancurkan hidupmu perlahan tanpa kamu sadari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mbah Man, tempat kita mengungkap rahasia weton, primbon Jawa, dan sisi kehidupan yang jarang dibahas secara terbuka. Di channel ini, kita tidak hanya bercerita tentang hal mistis, tetapi juga mencoba memahami pesan leluhur agar kita bisa menjalani hidup dengan lebih waspada dan bijaksana. Video kali ini akan membahas sisi gelap sekaligus pelindung dari weton pahing, sebuah weton yang dipercaya memiliki energi sangat kuat dan sering menarik perhatian makhluk tak kasat mata. Banyak orang pahing tidak sadar bahwa hidup mereka penuh ujian bukan tanpa sebab. Sebelum kita masuk ke pembahasan utama, saya minta dukungan dari kalian semua. Silahkan tekan tombol like jika video ini bermanfaat, subscribe agar channel ini terus berkembang, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan konten-konten mistis dan pengetahuan leluhur berikutnya. Dukungan kecil dari kalian sangat berarti agar channel ini bisa terus menghadirkan cerita-cerita yang membuka mata dan menambah wawasan. Sekarang, mari kita mulai pembahasan yang mungkin akan membuat kalian merinding. Dalam kepercayaan primbon Jawa, weton bukan sekadar hitungan hari lahir, melainkan cetak biru energi kehidupan seseorang. Dan di antara semua weton, pahing dikenal sebagai salah satu yang paling kuat, panas, dan sulit dikendalikan. Orang yang lahir di weton ini dipercaya membawa getaran alam yang berbeda sejak detik pertama ia menghirup udara dunia. Sejak kecil, banyak pemilik weton pahing mengalami hidup yang tidak biasa. Mereka sering menghadapi konflik lebih cepat dari orang lain, diuji dengan masalah keluarga, ekonomi, atau perasaan yang berat. Namun anehnya, di balik kerasnya hidup itu, orang pahing juga dikenal sulit dijatuhkan. Berkali-kali terpuruk, tetapi selalu bangkit dengan cara yang tidak masuk akal. Leluhur Jawa meyakini bahwa hal ini terjadi karena energi pahing sangat terang di alam gaib. Energi ini ibarat api. Jika terkontrol, ia menjadi cahaya dan kehangatan. Namun jika dibiarkan liar, ia bisa berubah menjadi kobaran yang membakar segalanya. Karena itulah, weton pahing sering disebut sebagai weton yang mengundang penjaga. Penjaga ini bukan selalu sosok baik atau jahat, melainkan makhluk energi yang tertarik pada kekuatan batin pemiliknya. Semakin kuat emosi, ambisi, dan keinginan seseorang yang lahir di weton pahing, semakin besar pula getaran yang terpancar ke alam tak kasat mata. Inilah awal mula mengapa banyak orang pahing merasa hidupnya seperti berada di antara dua dunia. Beberapa orang pahing mengaku memiliki firasat tajam, mimpi yang terasa nyata, atau kepekaan yang sulit dijelaskan secara logika. Ada pula yang merasa sering didorong untuk mengambil keputusan tertentu, entah menuju keberhasilan besar atau justru masuk ke jurang masalah. Semua ini, menurut primbon, adalah tanda bahwa energi kelahiran pahing sedang bekerja. Namun satu hal yang jarang disadari, sejak lahir, orang pahing tidak hanya membawa kekuatan, tetapi juga tanggung jawab besar. Karena ketika energi besar tidak dibarengi kesadaran diri, maka ia akan menarik kekuatan lain yang siap mengambil alih. Dan dari sinilah, kisah tentang 3 khodam mistis penjaga weton pahing mulai terbuka. Dalam primbon Jawa kuno, setiap energi besar selalu diimbangi dengan penyeimbang. Pada weton pahing, penyeimbang itu dipercaya hadir dalam bentuk khodam pelindung pertama.
sebuah entitas energi yang tidak menampakkan diri, namun perannya sangat nyata. Khodam ini bukan makhluk yang dipanggil, bukan pula hasil ritual. Ia diyakini hadir sejak kelahiran, menyatu dengan garis takdir pemilik weton pahing. Banyak orang pahing tidak menyadari keberadaan khodam ini karena ia bekerja dalam diam. Ia tidak menampakkan wujud, tidak meminta sesaji, dan tidak menunjukkan tanda-tanda menyeramkan. Justru sebaliknya, kehadirannya sering dirasakan melalui keselamatan yang datang di saat paling genting. Kecelakaan yang nyaris terjadi namun batal, keputusan impulsif yang tiba-tiba urung dilakukan, atau rasa tidak nyaman yang memaksa seseorang mengubah arah hidupnya secara mendadak. Leluhur Jawa menyebut khodam ini sebagai penjaga jalur hidup. Ia bertugas memastikan pemilik weton pahing tidak keluar terlalu jauh dari garis takdirnya. Saat seseorang hampir melangkah ke jalan yang membawa kehancuran total, entah itu kematian, kehancuran batin, atau kesalahan fatal, khodam ini akan menarik mundur secara halus. Tanda paling umum dari kehadirannya adalah firasat kuat yang sulit dijelaskan dengan logika. Banyak pahing mengaku pernah mengalami momen aneh, tiba-tiba merasa gelisah tanpa sebab, mimpi berulang dengan simbol tertentu, atau suara hati yang terasa sangat tegas melarang sesuatu. Jika firasat ini diikuti, seringkali terbukti bahwa keputusan tersebut menyelamatkan hidup mereka. Namun khodam pelindung pertama ini memiliki satu sifat penting. Ia hanya melindungi, tidak mengendalikan. Artinya, ia tidak memaksa. Jika pemilik weton pahing mengabaikan peringatan berulang, terlalu sering menuruti ego, amarah, dan kesombongan, maka perlindungan ini akan semakin melemah. Bukan karena khodam pergi, melainkan karena energi pemiliknya sendiri menutup akses perlindungan itu. Menariknya, khodam ini sangat peka terhadap niat. Saat pemilik weton pahing berniat baik, tulus membantu, atau menahan diri dari perbuatan buruk meski punya kesempatan, perlindungan akan terasa semakin kuat. Sebaliknya, saat niat dipenuhi dendam dan keserakahan, sinyal perlindungan berubah menjadi samar. Para leluhur selalu mengingatkan, khodam pelindung pertama bukanlah tameng kebal. Ia adalah penjaga keseimbangan. Ia bekerja selaras dengan doa orang tua, keikhlasan hati, dan kesadaran diri pemilik weton pahing. Jika ketiganya sejalan, maka pemilik weton pahing bisa melewati badai hidup yang seharusnya meruntuhkan orang lain. Namun inilah yang perlu diingat. Saat perlindungan ini melemah, maka ruang kosong akan terbuka, dan ruang kosong inilah yang kelak bisa dimasuki oleh energi lain, energi yang tidak selalu membawa keselamatan. Dari sinilah, khodam kedua mulai mendekat. Setelah khodam pelindung pertama menjaga jalur hidup weton pahing, hadir kekuatan lain yang sifatnya jauh lebih terasa dalam kehidupan sehari-hari. Inilah yang oleh leluhur disebut sebagai khodam penarik wibawa dan rezeki. Khodam ini tidak bekerja di balik layar semata, tetapi mempengaruhi cara orang lain memandang pemilik weton pahing, tanpa sepatah kata pun terucap. Banyak orang pahing tidak menyadari bahwa mereka memiliki aura yang sulit diabaikan. Saat mereka memasuki ruangan, suasana seakan berubah. Ada yang merasa segan, ada yang tiba-tiba hormat, bahkan ada pula yang merasa tertekan tanpa alasan jelas. Inilah tanda awal bahwa khodam kedua sedang aktif, memancarkan energi kewibawaan yang kuat. Dalam urusan rezeki, khodam ini bekerja dengan cara yang halus namun konsisten. Peluang sering datang dari arah yang tidak terduga. Pertemuan tak sengaja berubah menjadi jalan usaha. Percakapan singkat membuka pintu pekerjaan.
seolah-olah semesta mendorong weton pahing ke posisi tertentu. Namun perlu dipahami, kodam ini bukan pemberi rezeki instan, melainkan penarik kesempatan. Leluhur Jawa mengingatkan bahwa kodam ini sangat sensitif terhadap sikap batin. Saat pemilik weton pahing menjaga kejujuran, menepati janji dan tidak sombong atas kelebihannya, energi wibawa akan semakin kuat. Orang lain akan dengan sukarela mempercayai, mengikuti dan membantu. Namun ketika keserakahan mulai mengambil alih, wibawa itu berubah menjadi tekanan. Banyak kisah menyebutkan bahwa weton pahing yang salah arah sering merasa hidupnya naik drastis lalu jatuh secara tiba-tiba. Usaha yang awalnya lancar mendadak kacau. Relasi yang dulu mendukung berubah menjadi permusuhan. Ini bukan semata nasib buruk, melainkan tanda bahwa kodam penarik rezeki mulai berbalik arah. Kodam ini tidak jahat, tetapi tegas. Ia hadir untuk mengajarkan keseimbangan antara materi dan batin. Jika pemilik weton pahing terlalu memuja hasil, lupa pada proses, dan menghalalkan segala cara, maka energi yang semula menarik rezeki akan memancing konflik. Wibawa berubah menjadi ketakutan, pengaruh berubah menjadi tekanan batin. Tanda paling halus dari ketidakseimbangan ini adalah rasa gelisah saat menerima keberhasilan. Ada rasa tidak tenang, seolah rezeki yang datang membawa beban. Inilah peringatan awal yang sering diabaikan. Jika dibiarkan, ketidakseimbangan ini membuka celah bagi energi lain yang jauh lebih gelap. Leluhur selalu menekankan satu pesan penting: rezeki yang diberkahi selalu terasa ringan di hati. Jika keberhasilan membuat seseorang lupa diri, mudah marah dan merasa paling berkuasa, maka kodam kedua tidak lagi bekerja sebagai penarik keberuntungan, melainkan sebagai penguji. Dan ketika ujian ini gagal dilewati, saat wibawa berubah menjadi kesombongan dan rezeki menjadi sumber kekacauan, maka satu energi terakhir mulai mendekat. Kodam ketiga yang tidak datang untuk menguji, melainkan untuk menghancurkan. Tidak semua penjaga datang untuk melindungi. Dalam kepercayaan primbon Jawa, ketika energi weton pahing kehilangan keseimbangan, saat emosi menguasai akal dan ambisi menutup nurani, maka sebuah kekuatan lain mulai merapat. Inilah yang paling ditakuti oleh para leluhur. Kodam ketiga, penjaga gelap yang tidak muncul untuk menuntun, melainkan untuk menguasai. Kodam ini tidak datang tiba-tiba. Ia mengintai perlahan, menunggu celah di batin pemilik weton pahing. Celah itu biasanya terbuka saat seseorang terlalu sering marah, menyimpan dendam, merasa dikhianati, atau menikmati rasa berkuasa atas orang lain. Emosi-emosi inilah yang menjadi panggilan bagi kodam ketiga. Berbeda dengan dua kodam sebelumnya, kehadirannya tidak membawa firasat penyelamat. Justru yang muncul adalah tekanan batin. Pikiran menjadi berat tanpa sebab jelas. Tidur tidak nyenyak, mimpi terasa gelap dan berulang. Banyak yang mengaku sering terbangun di jam yang sama setiap malam dengan dada sesak dan perasaan diawasi. Leluhur Jawa selalu menggambarkan kodam ini sebagai energi agresif. Ia tidak berbentuk jelas, namun pengaruhnya sangat nyata. Pemilik weton pahing yang mulai dikuasainya akan lebih mudah tersulut emosi, sulit mengendalikan ucapan, dan sering menyesali perkataannya sendiri. Hubungan yang tadinya hangat berubah menjadi konflik. Orang-orang terdekat menjauh tanpa tahu alasan pastinya. Yang paling berbahaya, kodam ini memberi ilusi kekuatan. Pemiliknya merasa lebih berani, lebih dominan,
bahkan merasa selalu benar. Namun di balik itu, batin perlahan terkikis. Keputusan-keputusan yang diambil sering impulsif, merusak, dan membawa penyesalan jangka panjang. Rezeki bisa tetap datang, tetapi tidak pernah terasa cukup. Selalu ada rasa kosong yang tak terisi. Dalam beberapa kisah turun-temurun, orang Pahing yang sepenuhnya dikuasai Hodam ketiga mengalami kehancuran perlahan. Usaha runtuh karena konflik, keluarga retak karena emosi tak terkendali, dan kesehatan menurun tanpa sebab medis yang jelas. Semua ini bukan terjadi dalam semalam, melainkan melalui pengikisan perlahan. Leluhur Jawa selalu memperingatkan satu hal penting. Hodam ketiga tidak bisa dilawan dengan amarah, apalagi kesombongan. Semakin dilawan dengan ego, semakin kuat cengkramannya. Ia hanya melemah ketika pemilik Weton Pahing kembali ke kesadaran diri, menundukkan emosi, mengakui kesalahan, dan merendahkan hati. Namun tidak semua orang sadar tepat waktu. Banyak yang baru menyadari keberadaan Hodam ini saat hidup mereka sudah berada di titik paling gelap. Dan di saat itulah, satu pertanyaan besar muncul. Apakah masih bisa kembali, atau semuanya sudah terlambat? Jawabannya ada. Namun jalannya tidak mudah. Dan kuncinya akan kita bahas di bab terakhir. Setelah mengenal keberadaan Hodam ketiga yang berbahaya, leluhur Jawa selalu menekankan satu hal penting. Tidak ada energi yang benar-benar tak bisa dinetralisir. Bahkan kegelapan sekalipun memiliki titik lemah. Namun jalan keselamatan bagi Weton Pahing bukanlah jalan cepat, bukan pula ritual instan. Ia adalah jalan kesadaran dan kedewasaan batin. Langkah pertama yang diajarkan leluhur adalah mengendalikan emosi sebagai pusat kekuatan. Weton Pahing dikenal memiliki api batin yang besar. Api ini bisa menjadi penerang, namun juga bisa membakar diri sendiri. Saat amarah, iri, dan dendam mulai muncul, disitulah Hodam ketiga mendapatkan celah. Maka menahan diri bukanlah kelemahan, melainkan bentuk perlindungan tertinggi. Langkah kedua adalah menata niat hidup. Leluhur percaya bahwa Hodam pelindung dan penarik rezeki hanya akan aktif penuh ketika niat seseorang bersih. Bukan berarti harus suci tanpa dosa, tetapi sadar akan batas. Saat Weton Pahing mulai hidup hanya untuk membuktikan diri, mengejar gengsi, atau ingin menguasai orang lain, keseimbangan energi perlahan runtuh. Kunci ketiga adalah hubungan dengan orang tua dan leluhur. Doa orang tua dipercaya sebagai pagar paling kuat bagi Weton Pahing. Banyak kasus menunjukkan bahwa saat seseorang durhaka, meremehkan restu, atau memutus ikatan keluarga, perlindungan gaib ikut melemah. Sebaliknya, ketika seseorang merendah, meminta maaf, dan memperbaiki hubungan, hidupnya perlahan kembali terang. Leluhur juga mengajarkan pentingnya kesunyian batin. Bukan berarti harus bertapa atau mengasingkan diri, tetapi menyediakan waktu untuk diam, merenung, dan mengenali isi hati sendiri. Dalam keheningan inilah, suara ego mereda dan intuisi sejati kembali terdengar. Hodam ketiga paling lemah saat pemilik Weton Pahing mengenali dirinya sendiri dengan jujur. Selain itu, menjaga lisan dan sikap menjadi pagar tambahan. Banyak petuah Jawa mengatakan ucapan adalah doa. Saat lisan dipenuhi sumpah serapah, keluhan dan ancaman, energi gelap menguat. Namun saat lisan dijaga, meski hati sedang panas, perlindungan perlahan kembali terbentuk. Hal terpenting yang sering dilupakan adalah ini. Weton Pahing tidak diciptakan untuk hancur, tetapi untuk memimpin dan menyeimbangkan. Mereka diberi energi besar karena dipercaya mampu melalui ujian besar pula. Hodam bukanlah musuh, melainkan cermin dari kondisi batin pemiliknya. Saat batin tenang, Hodam menjadi penjaga.
Saat batin kacau, Khodam berubah menjadi ujian. Leluhur selalu menutup ajaran ini dengan satu pesan sederhana namun dalam. Sing sata bisa ngalah, bakal ngungkuli sing menang. Siapa yang mampu mengalahkan egonya, dialah yang benar-benar selamat. Dan di titik inilah, Weton Pahing menemukan kunci sejatinya, bukan pada kekuatan gaib, melainkan pada kesadaran diri. Pada akhirnya, semua kisah tentang Weton Pahing, Khodam, dan energi gaib ini membawa kita pada satu kesadaran penting. Kekuatan terbesar manusia bukan terletak pada apa yang menjaganya, tetapi pada bagaimana ia menjaga dirinya sendiri. Leluhur tidak pernah mengajarkan kita untuk takut pada hal tak kasat mata, melainkan untuk takut jika kita kehilangan kendali atas hati dan pikiran kita sendiri. Weton Pahing diberi energi besar bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk mengingatkan bahwa hidup ini membutuhkan keseimbangan. Saat kita mampu menahan emosi, menjaga lisan, merendahkan hati dan menghormati sesama, maka energi yang tadinya terasa berat akan berubah menjadi perlindungan. Apapun yang mengikuti kita, entah disebut khodam atau takdir, akan bergerak searah dengan kebaikan batin kita. Jika kamu merasa kisah ini seperti menggambarkan hidupmu, jangan takut. Itu bukan pertanda kehancuran, melainkan panggilan untuk bangkit dan sadar. Tidak ada jalan yang benar-benar gelap selama kita mau menyalakan cahaya dari dalam diri. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Semoga pembahasan kali ini memberi pelajaran, ketenangan, dan kewaspadaan dalam menjalani hidup. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar channel ini terus berkembang dan bisa menghadirkan kisah-kisah penuh makna lainnya. Saya pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan ingat, yang paling berbahaya bukan yang tak terlihat, tapi ego yang tak terkendali.